Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan membahas sebuah bahasan yang amat fundamental, yaitu terkait dengan Quran Qadim. Ini tentu amat berat bahasan ini, karena jangankan membaca, bahkan terminologi Quran Qadim pun sudah jarang sekali diketahui oleh umat pada umumnya. Namun dalam rangka menjalankan visi dan misi yang mulia Tuan Guru Mursyid kami harus menyampaikan hal ini. Walaupun ini berat, sangat berat bagi kami, karena memang tidak mudah menjelaskan sesuatu yang qadim, sesuatu yang ruhaniyah, dijelaskan dalam perspektif yang lahiriah, yang rasional, yang fisik. Tapi baiklah, saya akan mencobanya untuk menghindari adanya distorsi pemahaman atau ada mispersepsi. Baiklah, kita mencoba untuk mengelaborasi apa itu Quran Qadim. Agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif, baiklah kita mulai dari ujungnya Quran Qadim, yaitu pastilah itu berasal dari Allah. Dimana kita ketahui bersama, Allah itu maha berkalam, dan kalamnya namanya kalamullah. Namun kalamullah di alam maha qadim, di alam ketuhanan, itu tidak bisa diterima oleh manusia yang ada di alam realitas ini. Karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad, maka seluruh yang melekat padanya itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Artinya tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dibayangkan, walaupun itu namanya itu. Jadi pelan-pelan ini ya, nama Allah itu dan 99 nama yang lainnya ataupun lebih dari itu tidak dikenal di alam maha qadim. Itu adalah sebutan di alam realitas di dunia ini. Hanya ada di dunia ini nama-nama tersebut. Terus kemudian sifat-sifatnya juga, wujud, qidam, baqo, yang disebutkan itu hanya ada di alam dunia ini gitu. Kemudian af'alnya, nah kita sampai kepada af'alnya, apalagi zatnya gitu ya. Jadi af'al Allah itu salah satunya adalah berkalam. Jadi di alam maha qadim itu, di sana tidak ada bismillah, tidak ada ikro gitu. Untuk apa di sana ada sebutan itu? Jadi alam yang tidak terdefinisi. Singkat cerita, kita tidak tahu apa-apa tentang alam tersebut, tentang alam ketuhanan tersebut. Sekali lagi, laisa kamitslihi syai'un dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi Allah ingin dikenal oleh hambanya, sebagaimana ada hadis bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, tetapi aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk gitu. Dimensi ketuhanan dengan dimensi di alam realitas juga jaraknya amat jauh, maka Allah membuat sistem kebersambungan, yaitu yang dikenal dengan tali wasilah. Tali wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan antara Allah di alam hakodim dengan manusia di alam realitas melalui adaptor dimensional atau melalui konektor yang ada di alam qadim. Jadi alam itu bertingkat-tingkat ya, alam maha qadim, kemudian diturunkan menjadi alam qadim, kemudian turunkan lagi menjadi alam realitas di dunia ini.
Jadi kalamullah yang di alam qadim kan tidak terdefinisi dan terdeskripsi itu, kemudian diturunkan di alam qadim, itulah yang namanya lauh mahfuz. Di alam lauh mahfuz itu Quran sudah ada bentuknya, yaitu berbentuk cahaya atau nur gitu. Atau dalam bahasa fisika disebutkan sebagai partikel gelombang. Jadi seperti itu bentuk kalamullah ya. Jangan, sekali lagi ini pelan-pelan dulu ya. Jadi dari alam ketuhanan yang tidak bisa kita ketahui turun ke alam qadim, ke lauh mahfuz, itu bentuknya adalah partikel gelombang, bentuknya adalah nur, bentuknya cahaya. Kalau dalam bahasa komputer namanya coding itu, kalau bahasa pemrograman itu ya, bahasa program itu. Jadi tidak bisa dibaca oleh orang awam bahasa program itu. Jadi yang tahu ya programmernya saja itu. Jadi analoginya itu seperti itu. Hanya Allah itu memberikan peluang bagi hamba-hambanya yang disucikan ruhnya untuk bisa membaca Quran Qadim itu. Silahkan dibuka Al-Waqi'ah 78 dan 79 bahwa Quran itu ada di lauh mahfuz dan hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa membacakannya gitu. Dan tentunya karena di lauh mahfuz membacanya pun bukan dengan mulut, bukan dengan mata, bukan dengan indera kita, karena pasti tidak terlihat orang di alam qadim. Itu juga poin juga ya. Jadi pelan-pelan saya kira ya, kita harus menjelaskan ini. Ketika kalamullah tersebut bisa dibaca oleh hamba yang disucikan, atau kita contoh Rasulullah Muhammad lah bisa membacakannya, kemudian disampaikan kepada umat di dunia ini, maka wujudlah menjadi mushaf yang namanya Al-Quran. Karena Rasulullah harus menyampaikan ke umat, maka beliau menyampaikan sesuai bahasa umatnya di zamannya, sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Jadi sudah jelas itu ya runut-runutnya. Mungkin biar bisa dipertegas lagi, saya analogikan juga ketika misalnya kita pernah mendengar Archimedes itu kan ya, ketika beliau bingung bagaimana cara menghitung sebuah volume yang bentuknya tidak beraturan itu, beliau itu sedang mandi, tiba-tiba datang semacam ide atau semacam ilham lah masuk ke dalam dirinya, terus beliau dipahamkan sampai sedang mandi langsung berlari itu. Kurang lebih seperti itu proses pewahyuan. Hanya pewahyuan itu masuknya lewat ruhani. Kalau ilmu pengetahuan itu lewatnya akal ya. Berdasarkan uraian yang tadi telah saya sampaikan, semoga itu bisa dipahami. Jadi saya ulangi lagi biar ini terkonstruksi dengan lebih jelas lagi, bahwa Allah itu berkalam, kalamnya namanya kalamullah, tetapi kalamullah di alam maha qadim tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, kemudian diturunkan ke alam qadim, yaitu alam lauh mahfuz. Di sana sudah bentuknya adalah cahaya atau partikel gelombang. Kemudian hamba yang disucikan rohaniyahnya mampu membaca kalam qadim tersebut atau diizinkan membaca kalam qadim tersebut, dan itulah namanya pewahyuan. Pewahyuan kemudian disampaikan ke umat dalam bentuk bahasa manusia, sehingga bisa ditulis, bisa dicetak, bisa dibacakan, dan seterusnya. Nah, yang menjadi keprihatinan kami dari Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, kami adalah sebuah tarekat arwahi, sehingga kami fokus membahas agama ini dalam perspektif ruhaniyahnya. Nah, sejalan dengan hal tersebut, kami dipahamkan bahwa umat ini telah terdistorsi dalam memahami Al-Quran. Al-Quran terlalu banyak dieksploitasi pada sisi eksoterisnya,
pada sisi materinya, baik mulai dihafalkan, dituliskan, diterjemahkan, ditranslatekan, ditafsirkan, ditakwilkan, bahkan sampai dilakukan dengan keindahan suaranya. Itu baik-baik saja. Namun kami dalam rangka untuk hulu fisilmi kafah. Beragama itu harus kafah. Jangan sampai kesannya wah, tetapi pemaknaannya itu tidak ada. Sehingga kami concern bagaimana memahami Al-Quran dari perspektif ruhaniyahnya. Itulah yang namanya kodimnya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang awalnya berbentuk cahaya itu ketika kemudian dicetak dalam bentuk mushaf, apakah masih ada cahayanya, apakah masih ada kodimnya. Itu yang menjadi kegundahan kami itu. Dan kami dipahamkan pasti sudah tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya pada Al-Quran Mushaf. Sehingga Alhamdulillah kami dipertemukan dengan seorang mursyid yang bisa membacakan Quran Qadim secara presisi. Bahkan kami murid-muridnya pun diberikan pengetahuan tentang itu, bagaimana cara membaca Quran Qadim, yang intinya adalah untuk mengkoreksi distorsi-distorsi pemahaman yang ada di masyarakat. Hal yang paling utama dan menjadi concern kami adalah ayat-ayat yang terkait dimensional. Ayat-ayat yang tidak hanya bermakna lahiriah, tetapi ada makna ruhaniyahnya. Misalnya tentang alam akhirat, itu kan tidak mungkin bisa dijelaskan dalam perspektif materi itu, perspektif lahiriah itu. Ilmu nahwu sorof, ilmu pengetahuan atau apapun itu, ilmu dunia tidak mampu mengungkap sesuatu yang qadim, sesuatu yang ruhaniyah itu, alam akhirat, surga dan neraka, pahala dan dosa, kemudian misalnya Isra Mi'raj, dan banyak hal ayat-ayat yang sifatnya dimensional yang tidak mungkin dipahami dalam perspektif materi. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan ketuhanan yang sifatnya saling menafikan itu. Untuk itu, hanya dengan cara naik dimensi ke dimensi yang qadim, pasti hal itu akan tereliminasi. Hanya ada satu kebenaran, karena itu kita ketemu dengan kodimnya. Misalnya ayat-ayat yang sifatnya menafikan wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Ini kalau di perspektif syariat ya nggak bisa dijelaskan. Allah awal sekaligus akhir, mungkin ini masih bisa bersilat lidah ya. Tetapi kalau dohir dan batin itu ya nggak bisa. Kemudian Allah ada di atas ars, satu lagi dia lebih dekat dari urat leher, ya itu jadi perdebatan sampai sekarang gitu. Akhirnya perdebatannya menjadi perdebatan yang debat kusir gitu. Jadi menjelaskan sesuatu yang qadim dengan akal rasional itu sering sekali banyak keterbatasannya. Maka ujung-ujungnya kembali kepada pemahaman yang sifatnya dogmatis, bahkan cenderung irasional itu. Atas hal tersebut, kami akan mencoba untuk melakukan eksplorasi Quran Qadim dan kami sampaikan mungkin secara serial dalam beberapa seri ke depan. Tentunya kami tidak akan lengkap semuanya, karena Quran Qadim juga lebih kepada Quran diri sendiri itu. Jadi misalnya saya kan dipahamkannya ayat-ayat tertentu saja terkait dengan perjalanan saya, perjalanan ruhaniyah saya dipahamkan dengan ayat apa saja itu
hanya sebatas itu gitu. Berbeda dengan mursyid kami, tentu pemahamannya lebih luas karena beliau mengemban visi dan misi itu. Dan berbeda lagi dengan Rasulullah, itu berbeda lagi. Jadi disesuaikan size-nya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Kita akan lanjut bahasan nanti ayat demi ayat, bagaimana menjelaskan Quran Qadim, dan itu akan sangat berbeda jauh dengan penjelasan sebagaimana tafsir pada Quran Mushaf. Saya kira itu. Kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.